penonton setia. Kisah berlanjut saat NGO Dotu mendengar jawaban santai dari NGO Tuyet, mukanya langsung ditekuk, sedingin es di kutub utara. Kamu yakin nggak pernah menyerahkan lencana itu ke saya? Tanyanya dengan tatapan mata tajam yang kayaknya bisa menembus dosa-dosa masa lalu si doi. NGO Tuyet langsung pasang muka paling polos sedunia, tipe muka orang yang habis mecahin piring, tapi bilangnya disenggol kucing. Beneran gak ada bibi? NGO Dotu malah ketawa sinis. Oh, mungkin saya yang pikun ya. Kayaknya yang saya utus kemarin itu bukan kamu, tapi alien dari planet lain. Utusan penyelidik lah langsung menyambar. Siapa orangnya? Sebut namanya sekarang. Biar saya panggil ke sini buat kita tanyain langsung. Dengan santai sambil berkacak pinggang, NGO Dotu menjawab. Lupa tuh, sengaja banget kan? Tapi satu hal yang pasti, lencana di tangan Syamlang itu asli. Mendengar itu, utusan La cuma bisa gigit jari sambil nahan berak. Dalam hatinya misu-misu, ini emak-emak satu beneran ngajak ribut ya. Karena kesabarannya sudah habis dan malas bikin drama baru, si utusan langsung berteriak. Woi, anak buah, tangkap si Syamlang, sekarang juga. Dua pemuda langsung menghunus pedang tajam. Tapi tiba-tiba NGO Dotu langsung pasang badan di depan Syamlang. Wah, pahlawan kesiangan nih. Dia seolah memberi sinyal tegas. Mau sentuh cowok ini? Sini, langkahin dulu mayat saya. Berani banget ya? Mirip mama komplek naik motor matik. NGO Dotu berkata lantang. Syamlang ini murid resmi saya, lencanianya asli. Sekarang kalian semua angkat kaki dari pulau ini atau mau saya ratakan? Sambil mengancam, dia mengangkat lengan kirinya yang putih mulus, layaknya bintang iklan sabun kecantikan termahal tahun ke-2026. Tiba-tiba, ribuan bunga di taman belakang langsung terbang ke langit. Tunggu. Ternyata itu bukan bunga, melainkan jutaan kupu-kupu siluman. Syamlang langsung melongo di tempat. Buset dah, demi apa? Jadi, selama ini, taman estetik di belakang rumah itu isinya serangga semua. Ada yang aneh nih penonton. Kupu-kupu ini kelihatan sangat cantik tapi mematikan. Seperti jebakan Batman yang dibungkus kertas kado estetik. Utusan La langsung menelan ludah. Mukanya pucat kayak dompet di akhir bulan. Tetua NGO, tolong jangan bikin posisi saya sulit. Saya cuma jalani tugas negara. NGO Dotu nggak peduli, matanya memancarkan aura membunuh yang dingin banget. Ini peringatan terakhir saya. Pergi sekarang atau mati di sini. Walau gemetaran, utusan La mencoba bertahan. Tindakan Anda ini melanggar hukum sekte. Anda bisa dicopot dari jabatan tetua. Pikirkan baik-baik. Jawaban NGO Dotu singkat, padat, dan jelas. Bacot, pergi. Nah loh, kalau emak-emak udah teriak begitu, mending buruan kabur deh daripada bonyok. Sebelum pergi, si munafik NGO Tuyet masih sempat-sempatnya pamit ke Syamlang dengan sok akrab. Adik Lang, abang balik dulu ya. Nanti kita enggopi-enggopi ganteng. Syamlang yang gak kalah jago akting langsung membalas. Siap abangku. Ketemu abang hari ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. NGO Tuyet membalas dengan senyum lebar kura-kura ninja. Nanti abang masakin makanan spesial buat kamu di rumah. Jangan lupa mampir ya. Padahal dalam hati, Syamlang sudah menyumpah serapah. Bahagia pala lu peyang. Tadi aja lu pengen banget lihat gua mati. Sekarang sok asik dasar bermuka dua. Begitu rombongan penegak hukum itu naik ke atas kapal dan menjauh. Suasana pulau yang tadinya tegang berangsur sepi. Menyisakan deru angin laut. NGO Dotu menurunkan tangannya. Dan anehnya, jutaan kupu-kupu tadi kembali hinggap dengan tenang di dahan pohon seolah tidak terjadi apa-apa. Syamlang diam-diam penasaran. Waduh, ini emak-emak saktinya di luar Nurul ya. Kalau seisi sekte kesini, apa dia sanggup bertahan sendirian? Karena kepo, Syamlang diam-diam memakai mata X-ray miliknya untuk mengintip aliran darah dan struktur tubuh bagian dalam NGO Dotu. Waduh, nakal ya. Dia teringat ucapan NGO Dotu yang mengaku bertubuh tidak sempurna sejak lahir, mengalami mutasi genetik tingkat 2 dan tidak pernah dapat bulan. Berdasarkan hasil scan matanya, organ reproduksi NGO Dotu sebenarnya ada, namun ukurannya sangat kerdil, ditambah aliran energi darah berwarna oranye aneh. Tiba-tiba NGO Dotu melirik tajam dan menegur. Hei, ngapain mata kamu jelalatan liatin tubuh saya? Saya sudah periksa ribuan kali, nggak usah kepo.
NGO Dotu menceritakan masa lalunya bahwa mutasi genetik ini membuat penampilannya tetap muda. Namun, emosinya malah dikledak seperti petasan korek. Dia juga menyinggung kejadian masa lalu saat dia menendang burung seorang pelamar dari Chu Tianchok hingga hancur berkeping-keping. Sadis banget! Bajingan itu sengaja datang melamar hanya untuk menghina kekurangan fisik saya. Makanya saya buat dia impoten sekalian, tegas NGO Dotu tanpa penyesalan. Mendengar penuturan itu, Shamlang langsung refleks memegang bagian bawah celananya, merinding disko penonton, ngeri salah lirik bisa berabe. Setengah jam kemudian, langit di atas pulau mendadak berubah mendung hitam pekat. Petir menyambar, menandakan kedatangan tamu tak diundang. Nggak tanggung-tanggung, 3 kakek-kakek legendaris sekaligus muncul dari balik awan. Mereka adalah tetua agung dari faksi penegak hukum tertinggi. Tekanan energi mereka kuat banget penonton. Sampai-sampai udara di sekitar pulau rasanya membeku. Kayak masuk ke dalam freezer kulkas 2 pintu. Salah satu kakek tua berkumis naga itu berkata, "Adik seperguruan, jangan bikin masalah lagi. Serahkan anak itu kepada kami sekarang juga." Melihat tantangan tingkat dewa ini, NGO Dotu langsung menggerakkan tangannya. Kali ini bukan cuma kupu-kupu, tapi jutaan ular berbisa keluar dari dalam tanah. Ular-ular hitam legam itu saling melilit, membentuk dinding raksasa yang bergerak-gerak menyeramkan. Kalau kalian yang ada di sana, pasti sudah pingsan duluan kan? Namun di luar dugaan, ketiga kakek sakti itu terus berjalan maju dengan santai. Energi pelindung tubuh mereka memancarkan riak gelombang yang dahsyat. Setiap langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Ular-ular yang mendekat langsung meledak menjadi kabut darah dan kupu-kupu hancur jadi abu. Melihat situasi makin gak kondusif dan nyawanya terancam, Shamlang langsung maju dan berteriak, "Stop, jangan berantem. Saya tahu cara buka pintu warisan kuno." Mendengar kata warisan kuno, ketiga kakek tua itu langsung ngerem mendadak di udara. Mata tua mereka langsung melotot tidak percaya. Rahasia peta warisan kuno itu selama puluhan tahun tidak bisa dipecahkan oleh ribuan orang, terpintar dari 5 faksi besar, termasuk sekte mereka sendiri. Salah satu tetua mendengus sombong, "Bocah ingusan, jangan membual demi menyelamatkan nyawamu. Orang-orang jenius di bumi saja menyerah. Mana mungkin kamu bisa?" Shamlang dengan gaya sokul dan penuh percaya diri menjawab, "Kalau kalian tidak percaya, mari kita taruhan. Beri saya waktu dan pintu itu akan terbuka." NGO Dotu pun ikut pasang badan dan berkata, "Beri Shamlang 1 kesempatan. Kalau dia gagal, saya rela mundur dari jabatan tetua Hahamok Duong." Ketiga tetua saling berpandangan. Mereka heran, pelet apa yang dipakai Shamlang sampai tetua NGO rela mengorbankan jabatan demi melindungi bocah ini. Wah, ketegangan semakin memuncak dan durasi kita sudah pas nih penonton. Apakah Shamlang benar-benar bisa membukanya? Jangan lupa klik like dan tunggu kelanjutannya.